Selamat pagi, sahabat Parani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita berjumpa di dalam program Parani, Papeda Rohani. Saya berharap kita semua pagi ini dalam keadaan yang diberkati Tuhan, bersuka cita, dan hati kita penuh dengan ungkapan syukur. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami hampiri hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan pengharapan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar setiap seruan kami. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus pimpin kami, agar kami mengerti pembacaan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sahabat. Pagi ini pembacaan kita terdapat di dalam Kitab Yosua pasal 21 ayat 20 dan pasal 22 ayat yang ke-34 dengan tema bertindak bijaksana dalam hikmat Allah. Setelah Yosua melepas dan memberkati umat Tuhan pada saat itu, mereka pun pulang ke tanah milik mereka. Lalu 2,5 suku ini mendirikan mezbah peribadatan di tepi Yordan. Dan ketika berita itu terdengar oleh suku-suku Israel lainnya, mereka berkumpul dan bersiap memerangi mereka. Mereka berpikir bahwa suku-suku di seberang sungai Yordan telah berpaling dari Tuhan dengan mendirikan mezbah itu. Dan hal tersebut dipandang salah oleh umat Israel lainnya. Itu dianggap penyembahan berhala dan memberontak kepada Allah. Mereka khawatir itu bisa mendatangkan hukuman atas seluruh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, keputusan dan tindakan yang bijak diambil oleh orang Israel, yaitu mereka mengirim utusan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Setelah mengetahui kebenaran itu, semua anggapan buruk dan semua kecurigaan berubah. Dan akhirnya seluruh umat Israel memuji Allah karena mezbah itu dibangun sebagai tanda mereka bersyukur kepada Allah. Dalam pembacaan kita pada hari ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa prasangka buruk dalam menghadapi situasi atau prasangka buruk muncul ketika kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan informasi yang minim. Di dalam kehidupan yang kita jalani, kita pun seringkali diperhadapkan dengan situasi yang sama seperti umat Israel pada saat itu. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, di dunia yang penuh dengan konflik, perpecahan, dan ketidakpastian ini, maka kita dipanggil sebagai umat percaya yang bisa membawa damai. Karena Yesus mengajarkan bahwa damai bukan hanya sesuatu yang kita rasakan, tetapi sesuatu yang harus kita ciptakan dan sebarkan kepada orang lain. Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Ini berarti damai adalah hidup yang dijiwai oleh kasih Allah. Panggilan ini adalah respon iman kita sebagai pengikut Kristus. Dan kita, siap atau tidak, kita harus menjadi utusan untuk menyelesaikan konflik, mendamaikan hubungan yang retak, dan menunjukkan kasih kepada semua orang, bahwa kepada mereka yang berbeda pendapat pun, kita harus dapat membawa kedamaian itu. Dan kita janganlah terburu-buru bertindak atas dasar prasangka dan kecurigaan, tetapi tindakan kita berdasarkan kebenaran yang terpercaya.
Oleh sebab itu, kita harus dapat menyelesaikan setiap konflik, persoalan dengan kasih dan hikmat Tuhan. Berikanlah sikap yang ramah, sabar, dan penuh pengertian kepada semua orang. Di dalam lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan gereja, atau di mana saja pun kita berada. Wujudkan damai itu melalui tindakan nyata, sehingga setiap tindakan kita mencerminkan kasih dan kedamaian Tuhan. Dan dengan bertindak bijaksana dalam hikmat Allah, maka kita dapat menjadi berkat dan inspirasi bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini. Tolong kami untuk selalu merespon setiap situasi dengan ketenangan. Oleh kasih dan kami mau belajar menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Roh Kudus pimpin kami, pimpin hidup kami agar selalu mencerminkan karakter Kristus dan jadikan kami pribadi yang bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur kita jalani hari ini dengan menjadi pribadi yang bijaksana dan mengandalkan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.